yang ada di luar negeri. Kampung tersebut dihuni banyak orang-orang Indonesia. Meski berada di negara orang, namun nuansa Indonesia sangat kental di sini. Lalu apa saja kampung tersebut? Berikut 4 kampung Indonesia yang berada di luar negeri. Kampung Kerinci di Malaysia. Di Malaysia ada sebuah tempat bernama Kampung Kerinci yang dihuni banyak orang keturunan Indonesia. Orang-orang di sini berasal dari Sumatera, tepatnya dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Warga di kampung ini memiliki adat budaya yang mirip dengan Kerinci di Jambi. Malah saat kita berkunjung ke Malaysia, tepatnya di Kampung Kerinci, kita seolah-olah bukan berada di Malaysia. Bahasa dan kesenian yang ditampilkan semuanya dari Kerinci Jambi. Orang Kerinci sangat dihargai di Malaysia. Hal ini tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Di masa lalu ada seorang pria bernama Haji Abdullah Hukum. Dia dianggap berjasa dalam perkembangan Malaysia, khususnya Kuala Lumpur. Abdullah Hukum yang berasal dari Kabupaten Kerinci Jambi dan pernah menjadi panglima perang di Kerajaan Selangor. Sejarah kampung ini berawal ketika Sultan Abdul Samad menghadiahkan sebidang tanah kepada Abdullah Hukum atas penghargaan dan jasanya yang sudah berjasa membantu Sultan Selangor sebagai panglima perang saat terjadinya peperangan Selangor dengan Pahang. Namanya juga menjadi nama sebuah jalan, apartemen, dan stasiun kereta api di Malaysia. Kini daerah sekitaran Kampung Kerinci sudah berubah menjadi kawasan elit yang dikelilingi gedung-gedung tinggi. Bahkan Profesor Datuk Abdul Latif asal Malaysia pernah berkata, "Kami tidak ingin generasi muda sekarang melupakan jasa orang Kerinci dalam pembangunan Malaysia. Orang Kerinci adalah orang Melayu. Kami tidak ingin menyebut orang Kerinci sebagai warga pendatang," ujarnya. Kampung Jawa di Thailand. Dari Malaysia kita bergeser ke Thailand. Tahukah kamu bahwa di Thailand ada sebuah permukiman yang dihuni banyak orang Indonesia? Permukiman ini disebut Kampung Jawa atau Kopanyi. Kampung Jawa atau Kopanyi adalah sebuah desa nelayan di Provinsi Phang Nga, Thailand, yang dikenal karena dibangun di atas rumah-rumah panggung oleh nelayan Indonesia. Kampung Jawa berpenduduk sekitar 4.000 orang. Sebagian besar penduduk di sini lahir dari keturunan Jawa, dan mereka adalah generasi ketiga dan keempat yang menetap di Kampung Jawa. Namun hanya segelintir warga kampung ini yang masih fasih berbahasa Jawa maupun Indonesia. Meskipun begitu, kebudayaan Jawa tetap hidup dan dilestarikan penduduk setempat. Beberapa makanan khas Jawa juga mudah dijumpai di sini dengan rasanya yang autentik. Kampung Surabaya, berada di Philadelphia, Amerika. Siapa sangka di kota Philadelphia, Amerika yang jauh di sana ada sebuah permukiman yang dikenal dengan nama Kampung Surabaya. Disebut Kampung Surabaya karena banyak orang Indonesia, khususnya orang Surabaya, Jawa Timur yang bermukim di tempat itu. Diperkirakan ada sekitar 10.000 orang Indonesia yang tinggal di kota Philadelphia dan sebagian besar berada di Kampung Surabaya. Awalnya adalah pada tahun 1998 ketika Indonesia dihantam krisis ekonomi. Saat itu banyak warga Surabaya yang merantau ke Amerika untuk mencari pekerjaan. Mereka menjadi buruh migran di berbagai pabrik yang memang bertebaran di kota Philadelphia. Kota Philadelphia adalah kota dengan biaya hidup murah dibandingkan dengan kota lain di Amerika. Seiring berjalannya waktu, sebagian imigran mendapat surat izin tinggal dan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Bahkan ada yang bekerja di sektor-sektor publik seperti rumah sakit, kantor swasta, dan pemerintah. Ada pula yang keluar dari pabrik dan mendirikan usaha seperti restoran dan toko di Philadelphia. Tak heran bila berkunjung ke sini, kita akan menemukan toko bernuansa Indonesia seperti Rumah Makan Hardena yang menyajikan masakan Indonesia, Fans Cafe Indonesian Food, Jakarta Cafe. Bahkan mau beli martabak pun ada di sini. Keren kan beli martabak di Amerika? Selain itu, bagi umat muslim yang ingin beribadah, di sini ada 2 masjid bernama Masjid Ibnu Ba'as dan Masjid Al-Falah. Kampung Bali di Cina. Di Cina, tepatnya di kota Quanzhou, Provinsi Fujian, ada sebuah kampung yang gapuranya bertuliskan "Selamat datang di Kampung Bali". Cukup membingungkan bukan? Kok di Cina ada gapura bertuliskan bahasa Indonesia seperti itu ya? Usut punya usut, ternyata warga yang bermukim di tempat itu adalah orang-orang yang dulunya pernah hidup di Indonesia. Permukiman ini disebut Kampung Bali Nansan. Kampung Bali Nansan adalah sebuah permukiman di Nansan, Quanzhou, Fujian, Republik Rakyat Tiongkok, yang dihuni oleh orang-orang Tionghoa kelahiran Bali, Indonesia. Sejarahnya, sekitar tahun 1961 silam, banyak masyarakat keturunan Tionghoa di Bali memutuskan untuk berpindah ke Cina. Kini ada sekitar 600 kepala keluarga yang tinggal di Kampung Bali Nansan. Semuanya merupakan mantan perantau dari Bali dan juga anak-anak serta cucu mereka yang lahir di tempat itu. Meski jauh dari Indonesia, namun nuansa Bali masih terasa kuat di kampung ini. Sebagian warganya masih fasih berbahasa Bali dan Indonesia. Mereka juga kerap mengadakan acara pertunjukan tari-tarian Bali dan membuat babi guling khas Bali. Itulah
Itulah beberapa permukiman orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. Tentunya kita harus berbangga ya, sebab orang-orang Indonesia bisa eksis di negeri orang, bahkan sampai mampu membangun sebuah permukiman layaknya di Indonesia. Dan keberadaan mereka juga diakui oleh pemerintah dan warga setempat.